Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tanda dari Allah. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan juga di dalam Matius pasal yang 1 ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut dia Immanuel, artinya adalah Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur untuk banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Allah agar hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Buat kita yang hidup di zaman setelah Tuhan Yesus lahir, setelah Tuhan Yesus melaksanakan jalan keselamatan kepada seluruh umat manusia, maka kita dengan mudah untuk meyakini Kristus. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam perjanjian lama, yang saat itu Yesus belum lahir, dan janji-janji tentang penggenapan akan datangnya Sang Mesias yang akan lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat, maka itu menjadi perkara yang jauh lebih sulit untuk beriman kepada sesuatu yang belum terjadi. Sementara kita adalah kelompok-kelompok orang yang beriman kepada sesuatu yang sudah terjadi. Yesus yang sudah lahir, bahkan bangkit dan naik ke surga. Bagi mereka yang hidup di zaman perjanjian lama, mereka harus belajar percaya untuk sesuatu yang belum terjadi. Sehingga tentu tatkala Allah memberikan pesan-pesan, tanda-tanda kepada setiap umat Israel pada waktu itu, yang pada akhirnya juga akan berlaku untuk seluruh dunia, maka menjadi proses perjalanan iman, dan Allah mengutarakannya secara langsung lewat malaikatnya, lewat suara Tuhan langsung, khususnya di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya berkata di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14, pemberitaan mengenai Immanuel. Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang. Sejak Efraim menjatuhkan diri, menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur, pada hari ini akan terjadi. Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Ahaz adalah raja. Bagaimana Raja Yehuda? Allah sudah memperingatkan melalui Nabi Yesaya untuk mempercayai suatu pertanda akan lahirnya seorang juru selamat yang disebut dengan Immanuel. Tentu pertolongan Tuhan tidak hanya terjadi pada saat Yesus akan menyelamatkan, tapi keselamatan yang terjadi di dalam perjanjian lama yang kita tahu dengan jelas itu jarak waktu yang panjang sebelum Yesus lahir adalah keselamatan di dalam bentuk pertolongan, memenangkan peperangan, memberkati bagaimana tanah itu menghasilkan panen yang baik, menjauhkan daripada hama, lalat, dan segala sesuatunya. Maka keselamatan itu adalah keselamatan kepada keselamatan yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan kepada jiwa dan roh daripada manusia. Ahaz tidak taat. Ahaz menolak Tuhan. Bahkan Nabi Yesaya telah mengingatkan supaya Ahaz bertanya kepada Allah, bergumul dengan Allah apa yang harus dilakukan. Tetapi Ahaz justru mencari pertolongan dari kerajaan lain,
yaitu meminta bantuan dari Asyur tatkala diserang oleh kerajaan Israel dan Aram. Karena Yehuda dan Israel adalah bagian daripada dua bagian yang sesungguhnya adalah murid-murid Allah, bangsa pilihan Allah. Mereka berpisah karena mereka punya raja sendiri, mereka punya nabi sendiri, mereka membangun kekuatan sendiri. Di saat itulah kemudian Ahaz itu tidak mau mencari tanda dari Tuhan. Dia hanya mencari tanda-tanda dengan pilihan hidupnya sendiri. Matanya tertutup kepada Allah, telinganya tertutup kepada Allah. Dia mencari tanda sendiri, dia mencari jalan sendiri. Tanda yang didapat oleh Ahaz adalah bahwa kerajaan Asyur adalah tanda yang akan menolong melepaskan dia. Dia tidak mendengarkan suara Allah lewat Nabi Yesaya. Sampai titik inilah kita boleh belajar. Tatkala Allah memberikan banyak tanda kepada kehidupan kita, maka pertanyaannya, sejauh mana kita mau taat kepada suara Tuhan? Zaman dulu lewat nabi, lewat rasul. Saat ini kita bisa bergumul dengan firman Allah di dalam saat teduh kita, di dalam doa dan saat kita berlutut, mengosongkan hati dan sepenuhnya Tuhan yang berbicara. Tuhan akan memberikan tanda-tanda untuk keselamatan jiwamu. Tidak hanya keselamatan di dalam Kristus sebagai juru selamat, tapi keselamatan di dalam bentuk lain. Dan kita boleh berkata, ya Tuhan, biarkanlah rancanganmu yang terjadi dalam hidupku dan bukan rancanganku. Biarlah jalanmu yang aku ikuti dan bukan jalanku. Tanda-tanda Tuhan seringkali terjadi bagi orang-orang yang punya hubungan intim dengan Allah. Maka tanda yang datang dari Allah akan membawa kebenaran, akan membawa kekudusan, akan membawa kehidupan yang diubahkan oleh Allah. Sementara tanda-tanda yang dicari oleh manusia biasanya tanda-tanda untuk memuaskan hawa nafsu, mengambil langkah untuk menyusun rencana, menyusun segala sesuatu dengan caranya sendiri, tetapi tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, engkau mencari tanda-tanda dari Allah atau tanda-tanda dari dunia ini, atau tanda-tanda dari yang lain. Mungkin yang disebut dengan orang-orang pintar, mungkin yang disebut dengan orang-orang yang dianggap dia lebih luar biasa, tapi Allah dikesampingkan dalam hidupmu. Biarlah sahabat seperjalanan yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Matius pasal 1, 2, 3 dikatakan, yaitu artinya Allah beserta kita mengatasi sumber dosa, beserta kita untuk menguatkan menjalani kehidupan ini. Menjelang tentu selesai Natal, kita menghadapi tutup tahun, memasuki tahun baru. Percayalah bahwa Allah menyertai kita, Allah menolong kita. Tugas kita janganlah mencari tanda-tanda kepada dunia ini, tetapi mencarilah tanda kepada Allah. Karena Allah adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penopang. Ia akan mengangkat hidup kita, Ia akan menyertai kita, Ia akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan dari waktu ke waktu. Kita berhadapan dengan berbagai macam masalah kehidupan, dan Tuhan akan menolong kita. Jangan mencari tanda dengan kekuatan sendiri, jangan mencari tanda kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Walaupun itu boleh menjadi rujukan pertimbangan, tetapi sumber tanda yang terbaik adalah Allah sendiri. Biarlah kita bertekad untuk semakin intim dengan Allah, mendengar suara Tuhan, dan menolak suara-suara lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.